pertimbangan memang merubah kurikulum itu memang yang sering kami sampaikan, karena kemarin kami baru membaca, ternyata yang kami sampaikan itu memang betul. Ada dua alasan. Yang pertama bahwa SDM kita ini pada saat ini jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Nanti kalau tidak percaya mungkin coba buka di guru besar kita ya. Guru besar kita siapa? Pak Eri apa? Pak Dedi. Nah, guru besar kita Mbah Google. Nanti coba program PISA itu lembaga independen yang peduli di bidang pendidikan pada tahun 2018 pernah mengadakan survei terkait dengan tingkat pendidikan di menengah, artinya di SMP. Dari 79 ternyata ranking kita biasanya kalau berdei dengan ini langsung mawon karena waktunya sih. Ternyata ranking kita yang menurut kita sudah mengajar dengan maksimal, kemudian mengajar dengan mati-matian, artinya sudah bahasanya kalau ditarget itu mungkin kita sudah lebih dari 100%. Ternyata ketika diadakan survei itu negara kita ranking 74 dari 79. Kira-kira maju no mboten kualitasnya? Iya. Ya bisa kita bayangkan 79 ternyata kita 74. Sehingga jangan pernah merasa rendah diri dan jangan merasa sakit hati kalau sementara kita hanya mengirim tenaga kerja tapi bukan tenaga kerja yang profesional. Yang rata-rata kita kirim hanya, bukan berarti saya TKI loh ya. Yang kita kirim hanya asisten rumah tangga dengan berbagai permasalahan yang sangat luar biasa. Itu kondisi kita, alasan kita yang menjadi dasar terkait dengan perubahan kurikulum. Kemudian yang kedua dengan kemarin COVID. Kalau bahasanya Pak Heri itu lost learning ya. Ada kemunduran dari sisi akademik, pengetahuan dan keterampilan. Itu hanya dalam waktu 2 tahun. Ternyata teori ini juga betul. Teman-teman di SD itu maksudnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang mengadakan lomba OSN di bidang sains. Ternyata nilai yang tertinggi berapa? Dari 83 peserta, perwakilan dari 83 lembaga, yang nomor 1 itu nilainya 70-40. Nilainya 40. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau anak-anak kita nilai yang nomor 1 aja 40. Dan waktu itu banyak yang nilainya 0. Yang nilai 0 itu banyak. Itu selama masa pandemi. Sehingga alasan itu yang kedua jadikan alasan pemerintah merubah kurikulum. Ini hanya menguatkan kita bahwa merubah kurikulum itu bukan karena keinginan, tapi ini adalah suatu keharusan dan merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyiapkan generasi yang lebih berkualitas, tentunya lebih unggul dan punya karakter jauh di atas kita tentunya. Dan kami yakin sekalian dengan kondisi itu Bapak dan Ibu pasti orang pertama yang merasa berhadapan dengan berbagai persoalan. Yang pertama program baru, kemudian yang kedua tidak mungkin semua guru seluruh Indonesia ini mau dibintek, kan tidak mungkin ya. Saya pernah ikut bintek di Surabaya itu ternyata biayanya sangat mahal. Waktu itu di Malang selama 3 hari biayanya per orang itu 30 juta. Jadi tidak mungkin kalau seluruh guru mau dibintek itu tidak mungkin. Tapi yakini bahwa program ini perjalanannya panjang. Tadi kesampaikan panjang, tahun 2019 sudah diawali. Artinya sudah terencana pemerintah buat program ini. Mulai dari kebijakan di hasil evaluasi teman-teman, artinya di anak-anak kita. Yang ada ujian nasional, sebelumnya ada ujian sekolah berstandar nasional, dan terakhir 2021 dengan asesmen. Ini sudah mengarah ke sana sebenarnya. Kemudian ada dana BOS bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru, terutama dari teman-teman kita yang non ASN. Kemudian juga ada kebijakan terkait pemerhati di bidang pendidikan, ada guru penggerak, yang terakhir sekolah penggerak,
Ini adalah wujud bahwa ini program ini terencana. Kalau panjenengan terpilih secara kelembagaan di satuan dengan panjenengan dipilih sebagai sekolah penggerak, kira-kira bangga mboten? Mboten bangga ya? Repot Pak. Nah. Bangga mboten? Bangga mboten? Ini ada kepala sekolah semua loh ya. Dan kalau diidentifikasi jelas ini, guru kelas 1 sampai kelas 4. Jangan-jangan tidak mendukung kepala sekolah ini. Jangan-jangan tidak mendukung kepala sekolah, karena selama ini sekolah penggerak itu representasi dari kepala sekolah. Ketika ada portofolio, mengikuti proses, terpilih, bangga mboten? Bapak dan Ibu kepala sekolah dari 27, silakan nanti dilihat kembali. Kita meragukan tim kita ini. Kalau meragukan itu ancamannya cuma satu, bisa dipindah atau diapakan. Kita betul semangat nih, bangga betul. Sudah ada peningkatan, ya Bapak, ada peningkatan. Harus dipaksa. Sesuatu yang baru itu harus dipaksa, ya. Jangan pernah berharap ada program baru, kebijakan baru, ini tidak dipaksa. Apalagi di birokrasi kita. Birokrasi kita beda dengan tentara TNI, polisi, di sana jalur komando. Kalau sudah jalur komando, misalnya perintah ya, nggak diperintah ya diajar misalnya. Tapi kita tidak. Kenapa kami tanyakan pertanyaan panjenengan bangga atau tidak? Ini adalah forum untuk menyatukan persepsi. Program kurikulum merdeka ini akan terlaksana dengan baik ketika di sekolah penggerak sebagai embrio awal, sebagai pilot project dari sekolah yang lain, ini harus terlaksana dengan baik. Sehebat apapun yang namanya kepala sekolah, sepintar apapun, sepandai apapun, dan sepengalaman apapun yang namanya kepala sekolah, tanpa dukungan dari seluruh komponen yang ada di satuan pendidikan, baik tenaga pendidikan, terutama Bapak dan Ibu guru, kemudian lingkungan sekolah, insya Allah berat. Berat artinya Bapak dan Ibu kelas sekolah berat ya. Kalau panjenengan yang bergerak sendiri berat bukan? Berat. Kalau ini jawabannya kompak dan menuju. Yang tadi 27 itu nanti 54 ternyata tidak kompak. Sampai 5 kali kami tanya. Tapi kami paham ini baru pertemuan pertama. Sebenarnya di forum inilah kita harus menyatukan persepsi. Walaupun kemarin sudah ada IHT sudah. Kemudian juga pengintasan dari teman-teman yang mempunyai jiklat, kami yakin kami sudah. Tapi dikumpulkan secara bersama-sama di tingkat kabupaten dari 27, insya Allah yang pertama Pak Hering. Ini yang pertama semua kepala sekolah, kemudian dari guru sasaran kurikulum merdeka dijadikan satu. Monggo kita sama-sama menyatukan persepsi. Yang harus kita ingat, muara akhir, tujuan akhir dari kurikulum merdeka ini adalah untuk perbaikan sumber daya manusia, terutama generasi muda kita. Kalau kita insya Allah sudah terlambat, kita ditingkatkan mentok kayak apa ya sudah pol ya. Artinya kita bukan usia produktif untuk mencari lapangan pekerjaan. Kemudian bukan usia produktif untuk berwirausaha. Bukan untuk waktunya, karena kita sudah, kalau ada teman-teman pakar menyampaikan bahwa keberhasilan seseorang itu sebenarnya diukur ketika pada usia 40 tahun. Ketika 40 tahun ternyata masih belum jelas ya, atau tidak jelas, ya jangan berharap kita memulai keberhasilan yang luar biasa sesuai dengan angan-angan kita. Itu beberapa pakar praktisi menyampaikan seperti itu. Tapi bagi kami bahwa keberhasilan sebenarnya tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia. Jadi nyuwun tolong Bapak dan Ibu segera beradaptasi, dukung semuanya program-program yang sudah dirancang oleh kepala sekolah, yang sudah direncanakan oleh kepala sekolah. Ketika panjenengan ada keraguan-keraguan tanya. Dan harapan kami memang dengan komunikasi nanti ada komunikasi tindak lanjutnya. Dengan workshop ini silahkan nanti
dibentuk WA Group. Artinya WA Group ini adalah media yang paling efektif ketika kita mau belajar secara bersama-sama. Sangat efisiensi, tidak perlu snack, ya. Tidak perlu snack, tidak perlu bensin, apalagi BBM naik, ya. Kesini kan juga perjuangan tadi yang rumahnya jauh, paling tidak bensinnya juga beli. Kemudian dari sisi waktu juga tidak banyak waktu yang terbuang karena dibuat jalan. Insya Allah langsung belajar di grup. Itu ya sangat kami harapkan, sehingga nanti ada manfaat yang bisa sama-sama kita bergerak. Kuncinya sekolah penggerak ini kita harus bergerak sekalian. Panjenengan tidak usah ragu, tidak boleh apalagi iri, ya. Paling kemarin di kelas saya lulus itu karena kebetulan, katanya. Nasib PHP atau lebih yang familiar bejo, ya. Nah, itu hanya alibi orang-orang yang tidak bejo nih. Kalau orang-orang menyampaikan ada yang berhasil, karena nasib, karena bejo. Yakini bahwa hasil akhir itu tergantung dari proses, dan proses tidak akan mengkhianati hasil. Tidak ada yang kebetulan, yang ada kebenaran. Kenapa kepala sekolah panjenengan semuanya bisa terpilih menjadi kepala sekolah penggerak? Yaitu karena kebenarannya yang memang punya kompetensi, bukan karena bejo, bukan karena kebetulan, ya. Jadi harus kita dukung, harus panjenengan dukung, karena pada prinsipnya ini bukan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah. Ini termasuk mekanisme yang cukup bagus kalau kami melihat dari sisi pembinaan karir pegawai. Kalau kemarin jadi kepala sekolah kan ukurannya agak jelas, ya. Jelas betul? Betul ke depannya ini, karena ini berangkat dari guru penggerak. Nah, itu contoh pembinaan karir. Artinya pemerintah selalu berbenah, tidak hanya dari sisi kepegawaiannya, kemudian tidak hanya dari sisi menyiapkan generasi muda, semua sama-sama bergerak untuk perbaikan supaya lebih bagus. Karena negara kita negara besar sekalian, bangsa kita bangsa besar, sumber daya alamnya juga sangat luar biasa. Kalau sumber daya manusianya tidak kita persiapkan, kira-kira bayangan kita ke depan seperti apa? Apakah kita mampu bersaing dengan negara-negara lain? Kalau dengan gambaran tadi dari 79 ternyata kita 74, ini yang menjadi pertimbangan, sehingga harus kita siapkan. Harapan kami tadi, silakan nanti forum ini untuk menyatukan persepsi, dan kami yakin sekali di masing-masing satuan pendidikan di 27 ini sudah solid, Bu, ya. Dengan Bapak dan Ibu sudah solid, ya? Belum? Sudah, ya? Harus solid, ya? Harus solid. Kalau saya bukan berarti ngancam loh, ya. Bukan berarti ngancam, ya, dan ke teman-teman itu. Ketika di organisasi kami melihat bahwa maksudnya tidak di Jombang, ya. Maksudnya jadi Jombang, di Kediri, karena saya di Kediri saya. Jadi tahu wilayah Kediri. Kalau dalam organisasi itu ada yang menjadi faktor penghambat, ini adalah menjadi virus yang negatif, bukan yang positif. Virus yang negatif. Virus yang negatif itu lebih mudah menyebar nopo? Betul? Sangat mudah menyebar. Virus negatif itu manusiawi. Karena biasanya virus yang negatif ini yang secara pribadi menguntungkan, tapi secara kelembagaan merugikan kelembagaan. Kalau virus positif itu ya tujuannya baik, orangnya baik, perilakunya baik, tapi biasanya untuk menyebarnya sulit. Kalau ada yang menjadi penghambat, menjadi penyebar virus negatif, tidak apa-apa, Bu, nanti coba kita adakan pembinaan. Diadakan pembinaan. Saya yang bina bukan dari Bapak dan Ibu guru. Diadakan pembinaan. Artinya memang tugas kami. Sehingga yakin ini adalah sangat luar biasa panjenengan masuk dalam tim sekolah penggerak. Tepuk tangan untuk 27 lembaga satuan pendidikan. Sekali lagi tepuk tangan yang kuras. Walaupun jauh tadi mungkin yang paling jauh bunti, Pak. Pak, cocok. Kabuh, Mandur Mangunan. Angkat tangan dari Mangunan. 1, 2, 3. Oke, betul 3. Dari guru saya senior kita, Bu Sinten, Bu?
Bu Anis dari Kabuh Mangunan ini masih semangat tidak ngantuk. Artinya yang lebih muda, lah misalnya ngantuk ya kudune sungkan gini. Kudune sungkan. Dari Mangunan beliau sangat antusias, masih muda, semangatnya luar biasa. Ini contoh. Namun Jawarno ngantuk ya kebajut nih bang. Kan rumah masalahnya. Itu tadi kami sampaikan bahwa kita itu tim, semuanya tim. Tidak ada yang pernah merasa hebat. Jangan pernah merasa hebat apakah karena posisi jabatan selaku kepala sekolah, apakah karena menjadi guru karena jabatan sudah fungsional madya. Jangan pernah merasa hebat. Kalau pernah merasa hebat, biasanya sulit menerima perubahan. Sulit menerima perubahan. Harapan kami silakan yang sudah panjenengan lakukan, yang sudah di sana banyak terobosan program, monggo ditingkatkan. Karena hakikatnya terkait dengan kurikulum merdeka ini kan kita bentuk anak-anak kita berdasarkan potensi, berdasarkan potensi, kompetensi, bukan berdasarkan karena program perintah semua harus sama. Kenapa demikian? Karena biasanya yang pada saat anak-anak kita mulai dari awal ini sudah diajari terkait dikenali kompetensinya, mereka akan lebih mudah mengembangkan dirinya dan juga bisa bersaing pada saat dihadapkan dengan persaingan secara global. Ini yang perlu kami sampaikan. Contoh kemarin pada saat di mana-mana ada usaha kafe dan opening kafe ya. Pada saat menjamurnya usaha kafe sebelum Covid itu yang bergerak di bidang itu siapa? Anak-anak muda atau yang sudah sepuh-sepuh? Kemudian yang punya ide yang namanya ayam geprek itu sih. Saya tidak tahu yang punya ide, tapi pelaku usahanya anak-anak atau yang sudah sepuh-sepuh? Anak-anak. Kemudian ada lagi selain geprek nopo yang terkenal? Seblak. Seblak. Kalau panjenengan lewat di Jalan Pahlawan sebelah kiri setelah ya niku gacuan. Itu luar biasa. Apakah itu yang punya ide mungkin mak-mak kita yang jual nasi pecel tumpang? Bukan. Itu contoh real ketika anak-anak kita sudah punya pilihan terkait dengan menu makanan, yang bisa menciptakan itu ternyata justru anak-anak muda. Kenapa bisa berkembang pesat seperti itu? Karena anak-anak muda mampu bersaing, punya kompetensi. Termasuk yang di gacuan itu kan yang paling banyak kan online ya. Kalau anak-anak kita tidak paham IT, bagaimana mau bisa bersaing? Tapi panjenengan tidak usah merasa aku gak iso IT nggih. Mboten napa-napa, nanti ada yang muda-muda. Tapi konsepnya yang sepuh-sepuh sehingga kami harus belajar IT. Karena kedepannya harapan di sekolah itu dilaksanakan pembelajaran terkait dengan digitalisasi. Semuanya berbasis IT. Contoh ini tadi, sponsor promosi yang paling mudah juga di media sosial menggunakan IT. Rata-rata anak-anak kita. Kami punya cerita teman-temannya anak saya masih kuliah, itu juga sukses di bidang geprek juga sama. Kuliah sambil jual geprek. Karena mereka juga punya jiwa wirausaha. Ini kita latih mulai sekarang, termasuk di satuan PAUD, di TK itu juga sudah dilakukan itu, kenali terkait dengan potensi. Contoh yang real mungkin, kami contohkan Wonosalam, kami lama di Wonosalam ya. Kalau anak-anak Wonosalam sana potensinya itu perkebunan, kemudian dengan peternakan, kira-kira kalau dilatih jahit sepatu, kira-kira berhasil bukan? Tidak akan berhasil. Atau mungkin dilatih buat anyaman pandan, kabo, dilatih anak-anak di Wonosalam, kira-kira bisa mas? Ya bisa, tapi tidak berkembang. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah. Ketika anak-anak punya potensi, dipadukan dengan kearifan lokal, potensi lokal, sehingga nanti dengan sendirinya anak-anak kita akan muncul inovasi, kreativitas. Jangan mendidik putra-putri kita mindsetnya seperti saya dulu. Pokoknya kalau sudah melihat pegawai itu sudah paling top ya. Kalau melihat orang jadi PNS ya, itu sudah paling berhasil ya. Jangan dididik putra-putri kita semuanya diarahkan menjadi PNS.
Kelihatannya pemerintah sudah sangat mengurangi PNS, dialihkan dengan IT. Persaingannya sangat berat. Artinya tidak mungkin semuanya ditampung di sana, tapi dengan wirausaha itu yang bisa dilakukan. Itu contoh real, contoh real yang harus kita lakukan, termasuk juga karakter anak-anak ini yang sangat memprihatinkan ketika ada pandemi COVID. Panjenengan pasti sudah sangat paham dibandingkan saya. Anak-anak kita sudah kecanduan HP. Begitu kita panggil, insya Allah tidak akan ngereken. Dipanggil sekali, kami yakin ketika sudah main game, dipanggil sekali apakah tidak dengar? Dengar. Tapi memang sudah fokusnya di game dan menganggap bahwa panggilan orang tua itu sesuatu yang tidak penting. 2 kali ditingkatkan volumenya dan frekuensinya, durung dijawab. 3 kali baru bengkok dipolno, baru noleh. Itu contoh. Contoh itu yang kurang baik. Tapi kita tidak boleh melarang anak-anak kita harus lepas dari HP, tidak bisa. Lepas dari HP tidak bisa. Kombinasi yang paling baik sekarang tetap ada kegiatan proyek, terutama dari beberapa mata pelajaran yang memang bukan yang muatan lokal, dituntut ada proyek. Tujuannya apa? Biar anak-anak muncul ide kreativitas. Pembelajaran pun juga harus dirubah. Kalau dulu Bapak dan Ibu guru ngajar mungkin dengan anak-anak yang sangat diam, tidak ada yang tanya, itu kan sukses ya? Sukses. Artinya sukses. Yang penting disampaikan, lebu gak lebu urusan guri, anak-anak menang, jam pelajaran selesai boleh kan katanya. Nah, tengah-tengah. Dan guru yang kreatif, waktu itu memang kreatif Bu, waktu itu. Pas mau pulang termasuk saya, silakan duduk sing ganteng mulai dhisik. Saya enggak seperti itu. Tapi dari dulu saya senang duduk di depan saya. Duduk di depan. Sehingga sudah ganteng-gantengnya langsung sedakep, ganteng mulai. Itu tidak boleh dikembangkan sekarang. Artinya itu bukan sesuatu yang bisa memunculkan kebiasaan, inovasi dan kreativitas. Coba sekarang dipancing mungkin. Ketika pembelajaran selesai, harus ada evaluasi bagaimana anak-anak bisa menangkap pelajaran kita. Coba diajukan pertanyaan. Kalau anak-anak bisa jawab, saya yakin pasti nanti akan selalu ingat. Saya yakin ini. Ketika diajukan pertanyaan ternyata bisa jawab, pasti tidak akan lupa. Pengalaman pribadi waktu itu matematika, saya kelas 2, diberi soal. Saya bukan termasuk yang pinter Bu, di kelas juga yang pinter. Teman saya pinter dari kecamatan sebelah, sekarang jadi dosen dulu di IKIP Malang. Ternyata saya bisa mengerjakan, padahal ta'awud ini ya. Padahal ta'awud, berarti bejo nih Bu. Sementara teman saya tidak bisa, hanya sekali itu bisa. Ketika suruh maju, sudah saya dikerjakan ini. Ternyata teman saya tidak maju, saya maju bisa. Sampai sekarang masih ingat. Itu sebenarnya ruang mendidik anak-anak kita. Bagaimana bisa merangsang supaya kita berani, yang pertama. Yang kedua adalah keberanian tadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri kita. Ketika kita sudah tumbuh rasa percaya diri, insya Allah ini juga akan mempengaruhi nanti ke depannya. Dan kami juga berharap semua yang hadir di sini dari Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu guru, harapan kami panjenengan semua bisa menjadi Bapak dan Ibu guru idola untuk anak-anak. Siap ya? Jadi guru idola. Idola dulu sih penting. Karena kalau sudah menjadi guru idola itu yakini yang mengidolakan panjenengan ketika tidak bertemu itu pasti merasa ada sesuatu yang kurang. Kemudian sekolah jadikan rumah kedua. Artinya rumah kedua itu kalau dulu kan nyaman ya. Di sekolah juga harus seperti itu. Sesuai dengan program kurikulum Merdeka, monggo nanti kita ciptakan di lingkungan sekolah. Yang pertama pesan kami, silahkan kebijakan yang ada di sekolah ini berpihak pada anak-anak kita. Apa artinya anak-anak kita? Jangan orientasinya seperti dulu. Seperti dulu itu maksudnya yang diprioritaskan adalah bangunan fisik ya.
bangunan fisik. Mungkin di sini nggak ada taman, pengen ketok apik Pak Joko nggih digawekno taman, padahal teman-teman mungkin butuh pembelajaran IT, butuh sarana prasarana. Tapi jangan salah, jari Pak Senen digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar anak-anak, sehingga nanti atapnya gendangnya bocor tidak diganti. Jangan itu nggih. Mumpung eling kalau pesankan jangan. Artinya kejadian sudah pernah viral di media sosial gara-gara pelapor jebol, tidak boleh terjadi ke depannya. Gentengnya melorot tidak diganti, jadi Pak Senen untuk pembelajaran sehingga fisik nggak penting, itu tidak berarti itu maksud saya. Skala kecil adakan perbaikan. Kondisi anak kita menjadi prioritas utama. Yang kedua, ciptakan suasana di lingkungan sekolah yang aman, kemudian nyaman dan menyenangkan, sehingga anak-anak bisa mengeksplorasi baik dengan kompetensinya, bisa muncul idealismenya, kemudian kreativitasnya di sana. Gampang sebenarnya, dan pembelajaran tidak semuanya harus di dalam kelas. Kombinasi mungkin di luar kelas, kemudian juga di dalam kelas itu jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga terkait dengan budaya sekolah, kultur sekolah, jangan diciptakan budaya-budaya yang di sana ada terkait dengan perundungan. Kalau bahasa sekarangnya bullying, bullying. Mungkin juga terkait dengan kekerasan. Kekerasan ada dua, kekerasan fisik dan juga psikologis. Artinya psikologis mungkin di saya, karena jenenge Senen digojloki. Tapi saya dari kecil tidak pernah digojloki saya. Guru-guru nama tidak pernah. Mungkin karena apa? Diskriminasi, karena ras. Hampir dari agamanya berbeda dikucilkan jangan. Ini Bapak Ibu guru harus peka. Tadi harus peka. Ketika ada gejala-gejala seperti itu silakan ditindaklanjuti. Jangan sampai anak trauma karena perlakuan temannya sehingga ini mematikan kreativitasnya. Kemudian yang terakhir terkait dengan harapan kami di sekolah, terkait dengan capaian pembelajaran, akhir nanti ada harus jelas. Yang pertama adalah meningkatkan SDM yang unggul, kemudian berkualitas dan berkarakter. Ini target kami kita. Di samping itu adalah terkait dengan membiasakan budaya kita yang sudah terlalu tidak diminati oleh anak-anak kita, termasuk kita, mengembalikan terkait dengan budaya literasi dan numerasi. Berat memang, tapi yakini ketika berjalan bersama-sama, bergerak bersama-sama, intinya sekolah bergerak dan bergerak. Dengan predikat sekolah kita ditetapkan sekolah penggerak, kita harus lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang lain. Sehingga tidak ada istilah bejo tadi, tidak ada. Itu memang karena kualitas, bukan karena kebetulan, tapi kebenaran ya. Jadi ditetapkan itu bukan karena kebetulan, terus ada istilah bejo tadi, tidak ada. Tim yang sulit yang ingin mengharapkan ketika ada permasalahan yang terakhir, ketika ada permasalahan internal terkait dengan kebijakan dinas, kebijakan korwil, mungkin kebijakan pengawas dan juga bapak dan ibu kepala sekolah, daripada panjenengan membahas di warung, lebih baik tanyakan pada secara berjenjang karena kita birokrasi, secara berjenjang tanyakan ke kepala sekolah, secara berjenjang mungkin miliker betul ngatasi, berarti nanti ke kepala dinas. Jangan dibiasakan budaya yang kurang baik, saluran menyalurkan aspirasi seperti membuat surat kaleng. Ada betul ini? Saya itu betul. Ada, yang itu aja yang jelas ada. Jangan dibayangkan budayakan buat surat kaleng. Lebih baik sampaikan tertulis atau mungkin menghadap saya. Insya Allah siapapun yang tamu yang kami datang, apalagi dari keluarga besar saya sendiri, tidak mungkin kami tolak. Dan jangan pernah merasa takut ya bertemu dengan saya. Kemudian juga yang tadi katanya dengan itu, ketika ada sumbatan-sumbatan seperti itu, juga jangan lapor kepada sinten sing paling bahaya. Nah, semuanya sudah tahu berarti. Jangan lapor kepada media dan LSM, karena nanti berdampak panjang dan panjenengan harus punya persepsi yang sama. Siapapun yang lapor pasti nanti akan ketahuan. Kan biasanya jenengan kan yakin ya, ojo mau ngomong ngoten nggih. Ojo mau ngomong tak lapori ya. Tapi yakin
Kalau bahasa saya itu di pendidikan, dinding-dinding ini berbicara. Pada awal saya terima kata-kata itu, di mana bisa bicara dinding? Artinya dinding-dinding bisa berbicara. Ketika kita di forum seperti ini, yang kami sampaikan, misalnya yang jelek-jelek rasanya si A, si B, karena dinding-dinding ini berbicara, nanti akhirnya walaupun sudah saya pesannya ojo ngomong, akhirnya sampai juga kepada yang kita rasani, yang orang Kediri tadi. Maknanya apa? Serapat apapun informasi yang sudah kita sampaikan, kemudian serapat apapun yang pesan yang sudah kita sampaikan supaya tidak disebarkan, pada akhirnya pasti tersebar. Karena dinding berbicara. Bahasanya jangankan kita, dinding aja bisa berbicara ya, karena ada getaran tadi. Artinya dimaksud dinding ya kita ini. Yang kita ini. Makanya harapan kami jangan lapor ke sana. Tidak ada penyelesaian lebih baik, pasti bermasalah. Dan biasanya kalau di birokrasi itu, kalau sudah ada rekam jejak yang kurang baik, itu sulit menghapusnya. Ini pengalaman karena pernah mengalami kepegawaian. Saya pernah menyampaikan usulan, Pak ini gini-gini, karena saya tidak tahu kasusnya. Ternyata di rekam jejaknya tadi ada. Jangan Pak, ini gini. Itu contohnya gitu. Sehingga jadilah aparatur yang profesional, guru yang menjadi idola anak-anak, insya Allah pekerjaan ringan. Bapak dan Ibu hormati, itu mungkin dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri mungkin ada pertanyaan. Cekap ya. Oke, kalau sudah cukup, sekali lagi kami mohon maaf. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Tetap semangat, kemudian tetap song-song pelaksanaan kurikulum Merdeka ini dengan optimal. Kami adalah tugas mulia panjenengan untuk menyiapkan generasi 30 tahun ke depan yang lebih baik dari kita semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan membuka kegiatan Bapak J. Sekaligus penyematan tanda peserta workshop. Penyematan membuka dulu baru penyematan J. Sesuai dengan amanah dan mandat dari panitia penyelenggara, kami ditugasi untuk membuka kegiatan ini. Marilah kegiatan ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan workshop kurikulum Merdeka pada program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua Sekolah Dasar di Satuan Pendidikan tahun 2022 kami nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan perlindungan pada kita semuanya. Amin. Terima kasih. Ya Rabbal Alamin.